Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syabrina Putri Feryana dan teman saya Faris Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan Telnet dan SSH dan bagaimana sih cara instalasinya. Nah, Telnet itu kepanjangannya Telecommunication Network Protocol. Nah, apa sih Telnet itu? Telnet itu suatu protokol client server yang bisa memberi akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet juga biasanya bisa diartikan sebagai virtual terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Nah, Telnet biasanya dipakai untuk login ke komputer lain pada internet. Selain itu, untuk mengakses berbagai macam layanan umum yang berhubungan dengan jaringan internet termasuk keterangan perpustakaan dan database. Telnet sendiri punya fungsi utama nih. Fungsi utamanya yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Nah, kalau SSH itu Secure Shell. Secure Shell adalah suatu protokol yang bekerja pada port 22 untuk memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur klien atau server, serta memungkinkan seseorang user untuk login ke server secara remote. Berbeda dengan Telnet dan FTP yang menggunakan plaintext, kalau SSH itu enkripsi data selama proses komunikasi sehingga menyulitkan penyusup yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi. Nah, fungsi utama dari SSH itu untuk mengakses mesin secara remote. Bentuk akses remote yang bisa diperoleh adalah akses pada mode teks maupun mode grafis apabila konfigurasinya mengizinkan. Nah, kalau SSH itu kan bekerjanya pada port 22. Nah, kalau Telnet bekerjanya pada port 23. Nah, untuk instalasinya dilanjutkan oleh teman saya, Faris. Pertama-tama install dulu Debian 7-nya di VirtualBox. Setelah terinstall seperti ini, kemudian di start kita jalankan virtual machine-nya. Coba yang paling atas saja. Kemudian login menggunakan akun yang sudah kalian isi saat instalasi. Nah, pertama-tama sebelum menggunakan Telnet dan SSH, langkah paling awal adalah setting IP address dari virtual machine kalian. Caranya adalah dengan pertama masuk ke mode super user, ketikkan nano etc network interfaces. Nah, di sini kalian masuk ke settingan interface. Nah, bagian ini diubah menjadi auto eth0, kemudian yang ifase-nya diganti menjadi ifase static. Kemudian kita masukkan IP address-nya 92.168.11.2 8.11.0. Kemudian broadcast-nya kita restart. Restartnya selesai, kemudian untuk menggunakan SSH kita harus menambah repo dari Debian 7. Cara menambahkan reponya adalah dengan cara seperti ini. Dua file ini. Kemudian kalian open. Setelah 2 dan 3 yang ditambahkan, maka akan ada daftarnya di sebelah sini. Nah, untuk menambahkannya pertama pilih yang DVD2 dulu. Kemudian apt cd-rom add. Nah, di sini ada DVD binary 2. Berarti kalian udah menemukan file DVD 2-nya.
kemudian update. Kemudian untuk menambahkan DVD yang lainnya, kita pindah ini ke DVD 3. Close and mount saja. Kemudian apt cd-rom, ident. Kemudian masukkan lagi tadi perintah apt cd-rom add. Dia akan menambah repositorinya ke Debian 7. Kemudian apt get update. Semua reponya telah berhasil ditambahkan ke Debian 7 varian. Selanjutnya kita menginstal telnetnya. Gunakan perintah apt telnet d. Karena sudah terinstall, maka langsung saja lanjut ke install SSH. apt get install open SSH server. Semua telnet dan SSH telah terinstall. Untuk selanjutnya, kita clone inti ini menjadi komputer A dan komputer B. Caranya tinggal klik kanan, clone. Kemudian ini ganti nama jadi komputer A. Kemudian langsung di next saja. Clone dan klik clone. Baik, clone telah selesai. Kemudian clone sekali lagi. Baik, setelah kedua komputer A dan B selesai di clone, maka jalankan kedua komputer tersebut. Nah, setelah terbuka keduanya, kita lakukan login. Nah, karena ini hasil cloningan dari komputer inti, maka kedua komputer ini memiliki hostname yang sama dengan komputer inti. Untuk menggantinya, agar memiliki nama yang berbeda, kita menggunakan perintah nano, kemudian enter. Nah, di sini ada nama nih, Debian FI01. Akan saya ganti menjadi komputer A. Nah, setelah namanya diganti, kita save kedua komputer ini. Sekarang jangan lupa masuk ke subadmin. Kita ubah init address yang di komputer B. Nah, kita ubah addressnya menjadi 192.168.11.3. Kemudian save networking, restart. Nah, ini udah selesai di restart networknya. Untuk menggunakan telnet, sekarang kita mencoba untuk meremote komputer A melalui komputer B. Caranya adalah masuk ke super user seperti biasa, kemudian tekan telnet 192.168.11.2. Oke, ini udah melakukan remote. Kita tinggal login menggunakan user yang ada di komputer A. Nah, ini kita sudah meremote komputer A menggunakan telnet. Selanjutnya kita akan mencoba remote menggunakan putih. Nah, pertama-tama kalian pergi ke Windows Setting, Change Adapter Option. Kita klik ini, kita klik kanan, kemudian Properties. Kita cari Internet Protocol version 4. Klik 2 kali. Nah, pada IP address, kita samakan dengan IP address yang digunakan pada komputer A dan komputer B. Tadi saya menggunakan 11, maka ini diganti menjadi 11. Kemudian oke, kita lanjutkan testing menggunakan putih. Ini testing menggunakan SSH. Kita masukkan saja IP address dari komputer A. Kita gunakan saja komputer A. 92.168.11.2. Kemudian enter atau open. Ini klik yes aja. Kemudian kita login menggunakan akun yang tadi pada komputer A, Faris misal.
masukkan passwordnya, dan ini sudah berhasil login. Nah, selain menjelaskan Telnet dan SSH, saya juga mau menjelaskan tentang FTP server. Apa sih FTP itu? FTP itu File Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk transfer file atau data melalui media jaringan. FTP juga merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin dalam sebuah antar jaringan. Dalam keadaan default, FTP berjalan pada port 21 dan bekerja pada protokol TCP atau P. Untuk instalasi FTP server ini, alat dan bahannya yang pertama yaitu ISO Debian DVD1 sama Prof PD. Dalam FTP server, kita bisa menggunakan dua cara nih. Yang pertama, user authentication login, sama yang kedua anonymous login. User authentication login yaitu berarti melakukan konfirmasi data user yang sebelumnya sudah tersimpan. Jadi password dan lain-lainnya itu sudah tersimpan gitu teman-teman. Nah, cara kedua yaitu anonymous login. Anonymous login itu memperbolehkan semua pengunjung mengakses layanan FTP server tersebut. Jadi kayak yang gratisan gitu loh teman-teman. Nah, untuk instalasinya dijelaskan oleh teman saya, Faris. Silakan. Baik, selanjutnya adalah membuat FTP server. Pertama-tama kalian clone dulu masternya. Kemudian next clone. Kemudian clone master satu lagi untuk kliennya. Setelah itu kita run semuanya. Kemudian login. Jangan lupa masuk super user agar mudah mengontrol segala akses. Selanjutnya kita ubah salah satu IP address. Saya mengubah yang kliennya. Saya ubah dari addressnya menjadi 10.3. Kemudian save. Kemudian kita restart networknya. Oke. Kita tes koneksi dengan melakukan ping 192.168.10.2. Oke, koneksinya lancar. Selanjutnya kita ke FTP server sebelah kiri di layar saya. Kita install Pro FTPD. Get Pro FTPD. Enter. Oh, maaf, ada yang salah. Waduh, salah lagi, sorry. Continue, yes. Lalu kita pilih yang standalone. Oke. Kemudian setelah selesai, kita buat directory atau folder yang akan kita share. Kadir share. Kita cek. Oke, ada folder share-nya. Kemudian masuk ke dalam folder share. Kemudian buat folder lagi. Saya bikin folder namanya coba.
ls. Oke, masuk lagi ke coba. Terus kita bikin file baru namanya, terserah kalian. Terserah. Titik txt. Kemudian kembali ke folder user lagi, kembali ke awal. Kemudian lakukan nama user add minde share Tra. Oke. Kemudian tambahkan password passwd Tra. Oke, sukses. Kemudian lakukan konfigurasi pada folder pro-ftpd. Oke. Kemudian kita tambahkan pada baris paling bawah itu ada baris perintah. Paling bawah anonymous home share folder share yang tadi aku tutup. Aku tutup user Faris Putra. Lalu ada tag penutup anonymous. Sepertinya ini harus huruf kapital. Saya kurang tahu, belum pernah nyoba. Kemudian kita save. Kemudian kita restart ftpd-nya /etc init.d pro-ftpd restart. Oke. Sudah direstart. Jika telah oke semua, kita coba dulu dengan cara ftp 192.168 10.2 connected, namanya Faris. Kemudian logika dengan nama yang tadi, user yang tadi ditambah. Ketahuan deh passwordnya. Nah, kemudian kita cek ls. Nah, ada folder coba. Folder coba ini yang barusan tadi dibuat. Kita akan coba melakukan pengambilan file. Kita masuk ke direktori coba. Oke, udah masuk ke ls. Ada file terserah.txt. Pada file terserah.txt, kita akan ambil file itu dengan cara get terserah.txt. Transfer complete. Sudah selesai, kemudian kita exit. Kemudian kita cek apabila kita cek apakah file sudah ditransfer. ls, oke, ada file terserah di situ. Berarti sudah berhasil ditransfer, berhasil dipindahkan. Kemudian kita coba penggunaan FTP pada klien di layar saya sebelah kanan. Kita coba saja langsung FTP 192.168.10.2. Oke, sudah connect. Oke, karena sudah berhasil, coba kita login. Oke, selesai login.
Oke, untuk percobaan kita coba untuk download file yang tadi ada di server. Oh, sorry. Oke, kemudian kita get. Oh, ls dulu. Kita masuk ke folder coba. Get terserah.txt. Oke, komplit. Selesai. Selanjutnya kita coba keluar dan kita buat file baru. Nama filenya terserah klien aja. Txt. Oke, beres. Kita cek. Oke, ada filenya. Udah terserah dan terserah klien aja. Sebelum melakukan upload data dari klien ke server, yang harus diperhatikan yaitu hak akses. Kita harus memberi hak akses file yang di klien dengan cara chmod share. Ini memberikan full access. 77 itu kode untuk full access. Oh ya, pada file di klien juga jangan lupa untuk diberi hak akses. Chmod 7 terserah klien aja. .txt. Oke. Selanjutnya mari kita coba untuk upload filenya ke server. FTP. Oke. Terus put. Terserah klien aja. Txt. Terserah klien aja. Txt. Oke. Sudah selesai. Nah, maka di folder sudah ada file terserah klien aja. Coba kita cek. Exit dulu yang ini. Kita cek di server. Sudah ada file terserah klien aja. Baik, agar lebih yakin, kita coba cek menggunakan browser. Coba ke ini FTP 192.168.2. Jika berhasil connect, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Masukkan username-nya. Oke, nah di sini kan udah ada file terserah klien aja. Sudah jelas, oke. Sekian step by step FTP dan SSH dan telnet. Kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya, Sabrina. Tujuan kita membahas telnet dan SSH dan belajar tentang telnet dan SSH dan FTP server itu yang pertama agar mampu membuat dan menggunakan telnet dan SSH untuk melakukan remote access pada server tujuan. Tujuan pembelajaran FTP server yaitu mampu membangun serta mengelola FTP server serta menggunakannya. Nah, telnet dan SSH alat dan bahan yang digunakan yaitu ISO Debian DVD 1 dan 2, telnet D sama OpenSSH strip server. Mungkin itu sedikit dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.